Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pemrograman aplikasi perpustakaan. Kami beranggotakan Fani Ramasari, Fadlisa Sabira, dan Ada Maulana. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh sekolah sebagai pendukung dan penunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi para murid. Keberadaan perpustakaan ini sangat membantu untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para murid sekolah. Salah satu langkah yang diterapkan untuk meningkatkan fungsi dari perpustakaan itu sendiri adalah sistem pengolahan data yang cepat dan cepat. Sistem informasi pengolahan data buku di perpustakaan yang dibutuhkan oleh sekolahan yang nantinya dapat dipergunakan untuk mencari buku, pengolahan buku, penyimpanan buku, pinjam buku, pengembalian buku, laporan data perpustakaan, dan juga digunakan untuk menyalurkan informasi itu sendiri. Yang kedua ada maksud dan tujuan dari pembuatan pemrograman aplikasi perpustakaan. Yang pertama ada mempermudah transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara otomatis tanpa harus menggunakan catatan. Yang kedua membantu petugas dalam menambahkan buku yang baru datang secara otomatis. Yang kedua ada landasan teori, yaitu konsep dasar web. Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia berupa teks, gambar, suara, animasi, yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan browser. Yang kedua ada website. Menurut Arif tahun 2011, website atau yang sering disebut dengan situs merupakan domain atau URL, Uniform Restricted Location, yang dapat diakses oleh semua pengguna internet dengan cara mengetikkan alamat. Yang ketiga ada bahasa pemrograman, yaitu untayan kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang dibuat, yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Selanjutnya ada pengenalan XAMPP. Menurut Yanto, XAMPP merupakan paket PHP atau SQL berbasis open source yang dapat digunakan sebagai tools atau pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP mengombinasikan beberapa perangkat lunak berbeda ke dalam satu paket. Yang kedua ada pengenalan Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor source code yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Ini termasuk dukungan untuk debugging, boot control, yang disematkan untuk penyemprotan sintaks, penyelesaian kode cerdas, duplikan, dan kode refactoring. Yang ketiga ada pengenalan Laravel. Laravel adalah aplikasi web dengan sintaks ekspresif dan elegan yang bertujuan untuk membuat proses developing yang menyenangkan tanpa mengorbankan fungsionalitas aplikasi pengembangan web. Laravel merupakan framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan fleksibilitas pada desainnya. Selanjutnya ada bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama ada tinjauan kasus. Penulis mengerti bahwa penyelenggaraan perpustakaan bukan hanya untuk menyimpan bahan-bahan pustaka, tapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan, diharapkan dapat membantu semua orang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Yang pertama ada analisa kebutuhan, yaitu halaman pengunjung atau dashboard. Halaman website yang bersifat publik atau yang bisa dilihat oleh semua pengunjung perpustakaan tanpa harus login. Yang kedua ada halaman member, halaman yang digunakan untuk pendaftaran member perpustakaan. Yang ketiga ada halaman buku, halaman yang bertujuan untuk memudahkan admin dalam menambahkan buku baru. Yang keempat ada halaman transaksi, halaman yang bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan peminjaman buku secara otomatis. Rancangan database. Database adalah sekumpulan data yang saling berkaitan satu sama lain, terpusat dan terorganisir sehingga dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk berbagai macam kebutuhan pengolahan data. Struktur tabel disimpan dengan nama book. Nomor 1 ID, nama field ID, tipe INT, panjang 20, keterangan auto instrument. Nomor 2 judul, nama field judul, tipe varchar, panjang 225. Nomor 3 pengarang, nama field pengarang, tipe varchar, panjang 255. Nomor 4 tahun terbit, nama field th_terbit, tipe varchar, panjang 4. Nomor 5 penerbit, nama field penerbit, tipe varchar, panjang 255. Nomor 6 international standard book number,
nama field ISBN tipe voucher panjang 13. Nomor 7 kategori buku, nama field kategori tipe voucher panjang 50. Nomor 8 jumlah buku, nama field jumlah buku, jumlah underscore buku tipe INT panjang 20. Nomor 9 lokasi buku, nama field lokasi tipe voucher panjang 255. Nomor 10 asal buku, nama field asal tipe voucher panjang 255. Nomor 11 jumlah buku perak, nama field jum underscore tem tipe INT panjang 20. Nomor 12 tanggal input, nama field TGL underscore input tipe voucher panjang 255. Tabel member disimpan dengan nama member. Nomor 1 ID, nama field ID tipe INT panjang 20, keterangan auto instrument. Nomor 2 peserta member, nama field NPM tipe INT panjang 20. Nomor 3 nama member, nama field nama tipe voucher panjang 255. Nomor 4 jenis kelamin, nama field JK tipe voucher panjang 2. Nomor 5 kelas, nama field kelas tipe voucher panjang 255. Nomor 6 tempat tanggal lahir, nama field TTL tipe voucher panjang 255. Nomor 7 alamat, nama field alamat tipe voucher panjang 255. Nomor 8 judul buku, nama field judul underscore buku tipe voucher panjang 255. Tabel transaksi. Tabel transaksi disimpan dengan nama transaksian. Nomor 1 ID, nama field ID tipe INT panjang 20, keterangan auto instrument. Nomor 2 ID buku, nama field ID underscore buku tipe INT panjang 20. Nomor 3 ID pinjam, nama field ID underscore pinjaman tipe voucher panjang 15. Nomor 4 tanggal pinjam, nama field TGL underscore pinjam tipe voucher panjang 15. Nomor 5 tanggal kembali, nama field TGL underscore kembali tipe voucher panjang 15. Nomor 6 tanggal sebenarnya, nama field TGL underscore sebenarnya tipe voucher panjang 15. Nomor 7 status, nama field status tipe voucher panjang 100. Nomor 8 keterangan, nama field cat tipe voucher panjang 100. Nomor 9 buat, nama field create add underscore add tipe timestamp 0 yes. Nomor 10 perbaharui, nama field update underscore add tipe timestamp 0 yes. Tabel user disimpan dengan nama @admin. Nomor 1 ID, nama field ID tipe INT panjang 20, keterangan auto instrument. Nomor 2 nama field nama tipe voucher panjang 255. Nomor 3 email, nama field email tipe voucher panjang 255. Nomor 4 verifikasi, nama field email underscore verified tipe timestamp 0 yes. Nomor 5 password, nama file password tipe voucher panjang 255. Nomor 6 remember token, nama field remember underscore token tipe voucher panjang 255. Nomor 7 buat, nama field create add underscore add tipe timestamp 0 yes. Nomor 8 perbaharui, nama field update underscore add tipe timestamp 0 yes. Implementasi dan pengujian unit. Yang pertama ada halaman dashboard, halaman utama yang bisa diakses oleh siapapun tanpa harus login. Berisikan menu visit dan cek NPM atau nomor peserta member. Dengan mengetik nomor NPM yang sudah terdaftar, maka akan secara langsung muncul tampilan pemilik NPM dan tampilan terakhir kunjungan di perpustakaan. Yang kedua ada halaman login, halaman yang hanya bisa diakses oleh admin. Yang ketiga halaman add admin, halaman yang digunakan untuk membuat registrasi akun admin baru. Yang keempat halaman book, halaman yang berisikan jumlah dan jenis buku yang tersedia. Admin bisa menambahkan list buku baru dan juga bisa menghapus list buku yang sudah ada.
Yang terakhir, halaman transaksi. Halaman yang berisikan penginputan peminjaman buku yang dilakukan oleh admin, dan admin juga bisa langsung mencetak daftar nama yang meminjam buku. Bab 4 penutup. Dengan adanya sistem penulisan rancangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini dirasakan lebih menguntungkan jika dibandingkan sistem manual. Yang kedua, penyimpanan data di dalam media komputer akan lebih hemat dan aman, serta dapat digunakan berkali-kali dan dapat diperbarui isinya. Yang ketiga, data mudah diakses dan disimpan, serta mudah untuk dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kebutuhan proses pengolahan data yang segera dan terus-menerus. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, disiplin dari pengelolaan masing-masing usaha untuk selalu melakukan pencatatan melalui pemakaian program dan prosedur yang telah disusun. Yang kedua, meningkatkan kualitas perangkat keras dengan menambahkan memori akan meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam melakukan implementasi rancangan. Yang ketiga, backup data sangat diperlukan untuk menghindari kehilangan data karena kerusakan media penyimpanan yang dapat timbul. Baik, berikutnya akan saya tampilkan website pemrograman aplikasi. Baik, di sini sudah ada tampilan halaman untuk admin bisa login. Di sini admin bisa login dengan menggunakan email admin@app.com dengan password 123, lalu langsung aja kita sign in. Setelah proses login berhasil, di sini muncul beberapa tampilan halaman seperti dashboard, book, member, add admin, dan juga transaksi. Untuk tampilan halaman book sendiri berisikan list buku yang sudah didaftarkan oleh admin. Di sini ada 3 judul buku, dan jika admin ingin menambahkan buku baru, admin bisa langsung saja mengklik add buku. Di sini admin bisa langsung mengisi kolom-kolom yang sudah tersedia seperti judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, sampai dengan gambar buku. Jika kolom tersebut sudah di-input dengan benar dan sesuai, maka langsung klik submit. Nah, secara otomatis buku yang sudah ditambahkan tadi akan muncul di halaman buku list. Baik, selanjutnya halaman member. Untuk halaman member sendiri hampir sama bentuknya dengan halaman book. Di sini ada list nama-nama member yang sudah terdaftar. Nah, untuk menambahkan member baru, admin bisa klik add member. Nah, untuk penginputan member barunya di sini, admin bisa langsung saja mengisikan kolom-kolom yang tersedia, seperti nomor peserta membernya, nama, jenis kelamin, kelas, sampai dengan foto. Jika sudah terisi semua, admin bisa langsung submit, dan secara otomatis member tersebut
sudah ada di list member. Sudah bertambah di list member. Lanjutnya add admin. Halaman ini digunakan untuk registrasi akun baru untuk admin. Jadi misalnya ada penambahan akun admin baru, di sini tinggal klik namanya, masukkan emailnya, masukkan password, lalu konfirmasi password, langsung klik registrasi. Baik, untuk yang terakhir ini ada halaman transaksi. Halaman ini berupa pencatatan transaksi peminjaman buku di halaman web perpustakaan ini. Baik, untuk di halaman transaksi ini berisikan transaksi peminjaman buku oleh anggota member. Ini list nama-nama anggota member yang sudah meminjamkan buku. Nah, jika ada member lagi yang meminjamkan buku, admin tinggal klik add transaksi. Nah, judul bukunya apa yang dipinjam, di sini ada pilihan judul bukunya. Terus di sini ada pilih nama member yang meminjamkan buku, misalnya Tabir, misalnya Pak Adam. Untuk tanggal pinjam dan tanggal kembalinya otomatis dia terhitung selama 7 hari. Jadi dia otomatis langsung muncul keterangannya itu dia pinjam. Lalu langsung aja di submit. Maka secara langsung muncul member yang tadi meminjam buku. Nah, untuk itu kita juga ada menu cetak PDF. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.